kita semua. Saya yakin kita tetap dalam perlindungan, pemeliharaan, dan penjagaan Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Masih melanjutkan mengenai itu topik keadaan manusia pada akhir zaman. Kita akan lanjutkan dengan yaitu seri tidak tahu mengasihi. Namun sebelum lebih lanjut kita membahasnya, kita akan sama-sama baca ayatnya dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 3. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Yang kita bahas kali ini adalah tentang tidak tahu mengasihi. Tidak tahu mengasihi. Lawan tidak tahu mengasihi adalah tahu mengasihi. Artinya orang-orang yang tidak tahu mengasihi berarti mereka tidak bisa melakukan seperti yang Allah lakukan. Mengasihi adalah bagaimana memperlakukan sesama sebagaimana Allah memperlakukan kita. Mengasihi adalah bagaimana menyayangi atau memandang sesama seperti Allah memandang kita. Bahwa di mata Allah derajat manusia itu sama, tidak ada bedanya. Tidak peduli dia kaya, tidak peduli dia artinya punya jabatan tinggi, tidak peduli dia punya uang segudang, tidak peduli juga dia hartanya berlimpah-limpah yang bisa sampai yaitu 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan atau 10 perhentian. Yang artinya perlakuan Allah sama kepada setiap orang. Allah mengasihinya. Demikianlah makna mengasihi. Jadi tak kalah orang tidak tahu mengasihi, berarti dia tidak bisa melakukan yang seperti Tuhan lakukan, yang seperti Tuhan perbuat kepada kita. Ini harus kita perhatikan. Di akhir zaman ini, orang susah untuk mengasihi. Orang tidak bisa menerapkan kasih itu. Padahal kita tahu bahwa mengasihi itu adalah perintah Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan yang perintah yang sama, yang sangat selevel dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi tak kala orang tidak tahu mengasihi, berarti dia jelas sudah tidak mematuhi perintah Allah, sudah melanggar perintah Allah. Dan di akhir zaman ini itu terjadi. Itu sebabnya kita harus tidak mengikuti, tidak meniru kelakuan orang-orang tidak tahu mengasihi. Karena kita adalah orang yang mentaati firman Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35, saya bacakan kepada kita. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, dikatakan Tuhan Yesus, aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Berarti dengan kata lain, sebelum perintah yang disampaikan Yesus ini kepada kita, dan kita sama-sama memahami bahwa umumnya manusia pada waktu itu tidak lagi tahu mengasihi. Mereka sudah tidak lagi peduli tentang arti dan makna kasih. Jadi Yesus melihat hal ini, makanya khusus pada para pengikut Yesus dikatakan, aku memberikan perintah baru. Berarti kalau ada perintah baru, perintah yang lama itu juga ada. Kenapa? Kita tahu perintah lama apa, saudaraku? Yaitu hukum Taurat. Tahukah saudara hukum Taurat antara lain apa? Disebut gigi ganti gigi, kepedihan ganti kepedihan,
luka ganti luka. Artinya kalau orang bersalah, kita harus lakukan hal yang sama. Kalau orang artinya melakukan yang tidak baik, kita balas yang tidak baik. Artinya dibalas sesuai dengan apa yang dilakukan orang itu. Jadi itu adalah perintah lama. Jadi terjadi balas dendam, terjadi hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang artinya benar-benar tidak mulia. Itu sebabnya Yesus berkata, aku berikan perintah baru. Jadi sejak Yesuslah mengungkapkan ini, seorang Kristen kalaupun mengalami penganiayaan, kalaupun mereka disakiti, mereka tidak mengutuk, mereka tidak membenci, mereka tidak artinya ikut menyakiti, sebab mereka sudah tahu firman Tuhan. Yesus sudah memberikan perintah baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Bahkan sebenarnya lebih ekstrim lagi, Yesus pernah ungkapkan, kasihilah musuhmu. Jadi jelas sekali ya saudaraku, bukan hanya tingkatan orang yang mengasihi kita kasihi. Bukan hanya orang yang baik kepada kita baiki. Bukan hanya orang yang peduli kepada kita juga peduli. Bahkan lebih ekstrim, musuh sekalipun harus dikasihi. Inilah nanti membuat perbedaan kita dengan orang-orang keadaannya di akhir zaman, yaitu di mana mereka tidak tahu mengasihi. Di sisi lain kita adalah orang-orang yang tahu mengasihi. Memang tidak mudah, saudara. Untuk tahu mengasihi itu tidak mudah. Kita harus punya hati seperti hati Yesus yang mengasihi. Kalau kita ingat, tak kala dia disalibkan, dia tidak mengutuk. Bahkan 7 ucapan Yesus di kayu salib. Ucapan yang pertama diawali apa, saudara? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Yesus mencurahkan kasih-Nya, padahal dia kondisi disalibkan. Itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Tapi Yesus mengajarkan untuk mengampuni. Mengampuni adalah bagian, yaitu mengasihi. Jadi tak kala kita mau seturut dengan firman Tuhan sebagai pengikut Kristus, mari kita laksanakan hukum Yesus tadi, perintah baru untuk saling mengasihi. Dan di ayat 35 tadi dikatakan apa? Itulah membuktikan bahwa kamu adalah murid-muridku. Saya dan saudara sekalian sudah mengikrarkan diri, sudah menyatakan diri sebagai murid-murid Yesus. Di ayat lain dikatakan bahwa seorang murid tidak akan lebih daripada gurunya. Jadi kalau guru kita adalah Yesus yang artinya sumber segala kasih, marilah kita meneladaninya, marilah kita mengikuti kehidupannya. Bagai kita murid-murid Yesus, marilah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak peduli orang tidak tahu berterima kasih tak kala kita mengasihi mereka. Tidak peduli orang tidak membalas perbuatan, yaitu kasih kita kepada mereka. Karena perintah tadi dikatakan, bukan dikatakan artinya kalau orang mengasihi kita baru kita mengasihi. Tidak. Kita harus menjadi inisiator, yaitu yang memulai, yang mencetuskan rasa kasih itu pertama sekali. Sehingga dengan demikian orang-orang melihat perbuatan kita dan mereka pun memuliakan Allah. Saya tutup kisah ini, yaitu firman Tuhan ini dengan sebuah kisah, yaitu seorang ibu yang keadaan wajahnya seperti artinya bekas terbakar. Kita tidak tahu tadinya ceritanya, setelah akhirnya diungkapkan oleh ibu ini. Suatu waktu dia mengalami, yaitu kebakaran, dan tak kala kebakaran ini dia menyelamatkan anaknya waktu kecil. Tak kala dia menyelamatkan anaknya ini, anaknya selamat, tetapi ibunya ini akhirnya mengalami cacat. Wajahnya akhirnya seperti orang yang kena bakar, artinya berlipat-lipat. Sebenarnya kalau dipandang mengerikan sekali. Setelah anaknya ini gadis,
ada orang datang ke rumahnya, seorang anak muda yang tampan. Lalu tak kalah ketemu dengan ibunya, mereka berkenalan. Namun tak kalah hanya mereka berdua saja, yaitu si anak gadis ini dengan pemuda tampan ini. Si anak muda tampan ini bertanya, itu siapa? Si anak gadis ini malu menyatakan, itu ibunya. Dia bilang, itu pembantu yang kerja di rumah. Oh iya. Tak kalah mendengar hal ini, si ibu tadi di dapur merasa sedih dan dia menangis. Dia meneteskan air mata, namun akhirnya ditahannya. Lalu tak kalah pemuda tampan ini pulang, si ibu bertanya kepada anak gadisnya, kenapa engkau tidak terus terang berkata bahwa aku adalah ibumu? Akhirnya anak gadisnya ini malu dan akhirnya menyesali apa yang sudah diperbuatnya. Lalu ibu ini menceritakan, tahukah kau putriku, kenapa aku mengalami seperti ini? Tahukah kau putriku, kenapa wajahku seperti ini? Ini bukan bawaan lahir. Waktu kau kecil, aku menyelamatkanmu dari kobaran api. Demi untuk keselamatanmu, demi untuk engkau tidak kena kebakaran, tidak dilahap si jago merah, aku rela mengorbankan diriku. Bahkan seandainya pun aku waktu itu mati, aku rela. Dan yang kuterima saat ini adalah akibat dari menyelamatkanku, sehingga wajahku yang tadinya cantik sekarang seperti ini. Akhirnya mendengar kesaksian ibunya itu, si putrinya ini menangis terseduh-seduh. Dia langsung memeluk ibunya, dia langsung merangkul ibunya, dan dia berkata, maafkan aku mama, aku tidak ulangi lagi. Akhirnya bagaimanalah hati seorang ibu, dia tetap menyayangi anaknya, dia tetap mengasihi putrinya ini. Dan si putri berjanji, aku tidak akan mengulanginya lagi kepada siapapun. Akan kuceritakan, aku akan bangga bahwa engkau adalah ibuku yang menyelamatkanku, yang merawatku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah arti kasih yang sesungguhnya. Orang tidak menghargai, tetapi perbuatan kasih kita harus terus kita lakukan. Jadi jangan kita ikuti keadaan manusia pada akhir zaman ini, di mana orang tidak tahu mengasihi. Semoga ini menginspirasi. Tuhan Yesus memberkati.